Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, atas izinnya kita bisa bermajelis kembali. Kali ini saya akan menyampaikan pelajaran yang mungkin sudah lazim dibahas, yang sudah sering diulang-ulang, karena ini adalah perkara yang sangat mendasar. Barangkali ada yang terlewat, ini bagian daripada yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Perkara-perkara mendasar, ada hal-hal yang la yu'dzaru bijahlihi istilahnya. Ketika kita tidak tahu, itu tidak bisa dimaklumi, tidak bisa mendapat uzur. Kenapa hal seperti itu kamu tidak tahu? Nah, kayak gitu. Kalau pembagian waris nggak tahu ya detil-detilnya, wajar misalnya. Karena apa? Itu perlu belajar secara khusus dan tidak semuanya wajib mengetahui secara detil. Tapi kalau masalah la ilaha illallah, masalah syahadat kok tidak faham. Nah ini gimana itu, padahal orang masuk Islam dengan kalimat tersebut. Maka kajian kita adalah makna la ilaha illallah. Mungkin ini bisa 2 pertemuan atau 3 pertemuan atau beberapa pertemuan nanti. Meskipun judulnya makna ya, saya akan mengawali dari fadailu ya, dari fadlu la ilaha illallah, dari keutamaan-keutamaan kalimat ini. Biar apa? Biar kita sadar betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Nah, nanti setelah sadar, oh ternyata begitu. Nah, kita akan menyimak apa sih itu la ilaha illallah itu ya. Jadi kita pagi ini simak dulu beberapa hadis, beberapa riwayat tentang keutamaan atau keagungan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ini, karena Abdullah bin Amr ini sahabat, Amr bin As juga sahabat, makanya keridhaan Allah untuk keduanya. Nah, semua sahabat-sahabat Rasulullah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh mendiskreditkan sahabat, sinis terhadap sahabat, mencela sahabat, apalagi sampai mengkafirkan. Nah, karena ada orang sebagian yang mengaku bagian dari umat Islam tapi ngolok-olok sahabat, itu menjadi ciri bahwa dia bukan bagian daripada Islam yang sesungguhnya. Ya, itu adalah kayak semacam menggunting dalam lipatan.
kayak semacam musuh dalam selimut begitu. Ya, karena tidak mungkin seorang muslim asli mengatakan sahabat ini murtad semuanya, hanya beberapa saja. Kita dapat ilmu Islam ini dari mereka. Mereka orang-orang yang disaksikan oleh Allah, telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji, akan menghisab, akan mensidang satu persatu, akan didatangkan kita satu persatu nanti di hari kiamat. Kapan peristiwanya? Setelah kiamat, kehancuran alam semesta, kemudian hari kebangkitan, ya. Terus setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang sangat panjang, kemudian dihisab, disidang satu-satu. Sudah siap apa belum menghadapi persidangan itu? Kita tidak bisa minta tolong sama suami, ya, sama anak. Oh, anak saya saat itu belum, ya, sendiri-sendiri. Berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Ya, rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, disaksikan oleh makhluk-makhluk yang lain. Fayun syaru alaihi tis'atan wa tis'ina sijlan. Kemudian dihamparkan. Ini orang-orang yang lain pada ngelihat, ya, dia disidang sendiri di hadapan Rasulullah sallallahu. Dihamparkan di depannya 99 lembar catatan amal. Catatan amal kita selama hidup di dunia ada 99 lembar, ya. Tis'atan wa tis'ina sijlan. Kullu sijlin mithlu maddil basar. Nah, satu lembarnya seperti apa? Kertas HVS A5 A4 kayak gitu. Kertas folio. Bukan. Masing-masing lembar itu maddal basar. Sejauh mata memandang. Kayak apa ya? Terbayang apa? Sejauh mata memandang katanya dirubung orang, terus gimana itu? Kesana apa kemana? Nggak usah dipikirin yang seperti itu, karena ini alamnya sudah bukan alam dunia, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan nanti seperti apa di sana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, meskipun sejauh mata memandang, semuanya bisa dilihat detil satu persatu kata-kata yang ada. Nah, itu semua mencatat, merekam apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Nah, catatan yang perlu yang dipertanggungjawaban itu sejak kita balik sampai kita meninggal. Kullu sijlin mithlu maddil basar. Summa yaqulu atunggiru min hadza syai'an. Lalu setelah dibaca 99 lembar, masing-masing lembarnya sejauh mata memandang, sudah terbaca semua, terekam semua. Di dunia kan baca kalimat di atas, begitu di tengah, yang di atas tadi apa lupa gitu ya. Kalau ini tidak, ya, semua terbaca, semua dia ingat, ya. Wong hal-hal yang kita lupa, kita telah melakukan apa di dunia, nanti di sana ingat semua itu, ya. Ingat semua, kita pernah apa sekecil-kecilnya. Ini beda alam, beda hukum. Semua diingat. 99 lembar yang sudah dia baca. Terus ditanya oleh Allah, atungkiru minha syai'an. Adakah dari pernyataan-pernyataan itu, dari tulisan-tulisan itu, dari rekaman itu yang kamu ingkari? Yang kamu tidak merasa melakukan tapi dicatat, atau kamu merasa melakukan tapi belum ada catatannya? Ada tidak? Adzola maka katabati al-hafizun. Apakah para pencatatku, malaikat-malaikat pencatatku, mendolimimu? Mendolimimu artinya ini cuman jotos sekali, dihitung 5 kali misalnya.
Ada seperti itu apa tidak? Adzalamaka kata bati al-hafizun yaqulu la ya rabb. Maka kita akan menjawab tidak ada. Ya, tidak ada kedoliman, tidak ada yang tertinggal. Yang memang dilakukan tercatat, yang memang tidak dilakukan tidak tercatat, yang satu ya ditulis satu, yang 5 ditulis 5. Semuanya persis. La ya rabb, tidak ada kedoliman. Fayaqulu afalaka udhrun. Terus kamu mau minta uzur? Mau minta uzur apa tidak? Misalnya melakukan dosa ini. Ya Allah, saya melakukan itu tapi karena saya begini. Saya pernah mencuri tapi karena betul-betul saya butuh misalnya. Apakah kamu mau mengajukan uzur? Fayaqulu la ya rabb. Tidak. Itu saya lakukan dengan kesadaran, ya. Kemudian fayaqulu bala innalaka indana hasanah. Dia tertunduk kan? Tertunduk, lemes, takut. Kenapa? Karena mestinya dosanya lebih banyak. Rata-rata kita banyak berbuat dosa. Ini kan dosa yang diampuni, yang belum diampuni tertulis semua kan? Ini. Pokoknya apa saja yang kita lakukan tertulis semua. Nah, cuma nanti kita akan lega ketika ternyata banyak sekali dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Nah, saat ini semuanya masih dibeberkan. Semuanya ditunjukkan gimana kita nggak gemeter gitu. Ternyata banyak banget yang merah. Ya. Kalau yang jelek ditulis dengan tinta merah, yang baik ditulis dengan tinta biru misalkan, udah kelihatan itu kan. Satu halamannya birunya cuman berapa gitu. Merah semua. Gimana nggak takut? Tapi apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bala innalaka indana hasanah." Kamu masih punya simpanan. Selain yang tertulis di situ, kamu masih punya simpanan satu hal kebaikan. Apa itu? Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dan ketahuilah tidak ada kedoliman untukmu hari ini. Meskipun satu tetap akan diperhitungkan. Meskipun satu melawan yang merah menyala itu, tetap ini akan diperhitungkan. Tidak kemudian Allah otomatis kamu neraka, tidak. Tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kamu masih punya satu kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Kamu tidak akan terdolimi. Fayukhruju bitaqatan atau fayukhruju bitaqat fayahruju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dikeluarkanlah, ya, dikeluarkanlah satu kartu bitaqah. Kalau kartu tadi kan lembaran-lembaran yang sangat lebar. Kalau ini kartu seperti KTP misalkan, kartu SIM gitu ya. Kartu ATM misalkan. Ibaratnya seperti itu. Satu kartu kecil dikeluarkan bitaqah. Kemudian di situ ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu itu ternyata kartu syahadat. Bahwa kita pernah bersyahadat, ya semuanya ya, pernah bersyahadat. Berarti semuanya punya kartunya? Nah, enggak hilang kartunya? Jangan sampai hilang ini ya. Hilangnya dengan apa? Oh, nanti pembatal syahadat. Ya. Dan ini kartunya jangan sampai hilang. Meskipun merahnya banyak, masih punya satu kartu ini, ya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai batal. Hilang itu batal, melakukan pembatal-pembatalnya. Nah, kita pernah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdur waznaka fayaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhis sajalat. Kemudian dia kan lagi dihibur oleh Allah. Tenang, kamu masih punya satu ini gitu ya. Tapi dia pesimis tetap. Ya Allah,
catatan yang 99 itu begitu banyak, ya. Begitu banyak yang merah. Nah, apa manfaat satu kartu kecil itu jika dibandingkan dengan kesalahan yang sangat banyak di 99 catatan itu? Faqala fa innaka la tudlam. Tenang, kamu tidak akan tertolimi. Kita buktikan saja, ya. Kita lihat saja, ya. Qala fatudus sajalat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Lalu ditimbanglah. Apakah timbangan itu timbangan hakiki? Para ulama mengatakan iya. Jadi ada semacam neraca, ya, timbangan, ada dua belah itu, ya. Nah, yang bagian satu diisi 99 lembar catatan amal tadi, ya, yang masing-masing lembarnya sejauh mata memandang lebarnya. Kemudian sebelahnya ditaruh bitokoh tadi. Ditaruh apa? Kartu yang kecil tadi, tapi isinya la ilaha illallah, isinya syahadatain, ya. Kira-kira mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Ternyata hasilnya adalah fatoshatis sajalat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata yang 99 itu terangkat, ya. Terangkat. Kemudian yang bitokoh satu lembar itu ternyata yang ke bawah. Berarti lebih berat mana? Lebih berat yang satu, yang kecil itu. Tapi isinya la ilaha illallah. Wala yaskulu ma'asmillahi syai'un. Maka tidak ada yang lebih berat jika dibandingkan sesuatu yang dilekati oleh asmaullah, oleh nama Allah. Di situ kan la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa lebih berat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah. Nah, ini satu hadis menerangkan, menunjukkan betapa utamanya, betapa besarnya, betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Di sini memang disebutkan syahadatain. Nah, tapi intinya kan di la ilaha illallah itu. Ini menjadi hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Bagaimana kita melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, kemudian kita bisa selamat. Kita bisa masuk surga. Biidnillahi ta'ala. Dengan keridhaan Allah, dengan rahmatnya, kita bisa masuk surga. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, nanti kita akan bahas apakah cukup dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah cukup dengan mengatakan la ilaha illallah kemudian otomatis kita dapat kartu tersebut apa tidak? Ya, kapan kita mendapatkan kartu tersebut? Bagaimana kartu itu tidak hilang dari kita sampai nanti di hari hisab kartu itu masih ada, ya. Allah hadirkan kartu tersebut, Allah keluarkan kartu tersebut, Allah timbang kartu tersebut dengan amal-amal kita. Maka karena apa? Kalau cuma mengatakan la ilaha illallah, cuma mengatakan saja gitu, ya. Kalau cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ringan apa tidak? Ringan sekali, ya. Ringan sekali. Orang-orang munafik pun banyak yang mengatakan seperti itu. Apa iya hanya sekedar mengatakan kemudian bisa mendapatkan kartu yang sangat ajaib ini? Itu pada bagian nanti setelah mengenal makna la ilaha illallah, kemudian ada rukun, ada syarat, ada pembatal-pembatalnya insyaallah. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa, Nabiullah Musa alaihissalam nanti bertanya kepada suatu saat, ya, suatu hari bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa itu adalah kalimullah, nabi yang langsung pernah berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat, suatu hari Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau tuh punya kubah khusus. Beliau tinggal di situ, kalau bermunajat, memohon kepada Allah, beliau masuk ke kubahnya. Ya, apakah beliau saat mengucapkan ini ada di situ atau tidak, wallahu alam. Ya Rabb, alimni syai'an. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku suatu kalimat. Azkuruka wa ad'uka bihi, yang bisa aku gunakan untuk berzikir dan untuk berdoa kepadamu. Nabi Musa minta satu kalimat. Ya, kalimat apa ini yang diminta oleh Musa alaihissalam? Pokoknya minta kalimat gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam? Qul ya Musa, wahai Musa katakan. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang luar biasa. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Qala kullu ibaduka yaquluna hadza. Nabi Musa kemudian membalas, ya Rabb, semua umatmu mengucapkan kalimat itu. Ya. Semua umatmu mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Ya. Semua yang mengikuti Nabi berarti kan sudah mengucapkan ini, ikrar ini kan. Artinya apa? Nabiullah Musa alaihissalam ingin yang spesial, ingin yang beda, ingin yang tidak digunakan oleh kebanyakan orang, tapi lebih mantap, lebih oke gitu. Itu yang diinginkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Musa mengatakan qul ibaduka yaquluna hadza, semua hamba mengucapkan ini, maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab', sekiranya 7 lapis langit, ya, 7 lapis langit, wa amiruhunna ghairi, dan yang tinggal padanya, tinggal di dalamnya, tinggal di atasnya selainku. Saya jangan ditimbang, jangan ikut ditimbang. Aku Allah jangan ikut ditimbang. Selainku ditimbang. 7 lapis langit. Langit ada berapa lapis? 7. Ada 7 langit. Nah, seperti apa atas ke atasnya wallahu alam. Disebutkan jarak 1 lapis ke lapis berikutnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Itu jarak dari langit pertama ke langit yang kedua. Langit kedua, ketiga seperti itu. Terus seperti itu. Nanti di atas langit ketujuh ada bahar, ada lautan. Bukan laut kidul, ya. Bukan yang ada di bumi itu, bumi tidak di jauh sekali dengan langit itu ya. Ini di atas langit ketujuh ada bahar. Kemudian di atas bahar ada arsy. Ada arsyur rahman. Jadi arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Ya, itu adalah arsy. Nah, ini 7 lapis langit, ada penghuninya apa tidak? Di atas langit ada penghuninya apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Siapa? Malaikat. Ya. Jadi malaikat itu ada yang di langit, ada yang di bumi gitu. Di bumi banyak malaikat. Ya, kita semua diiringi oleh malaikat. Kemudian ada malaikat yang khusus mencari majelis-majelis zikir, majelis ilmu kayak gini. Insyaallah dihadiri ini oleh para malaikat ya, mendoakan ampunan, maghfirah ya, rahmat, sakinah untuk kita. Ada malaikat yang jaga gunung, jaga laut, jaga ini, jaga itu ya. Banyak sekali. Kemudian rata-rata malaikat itu tinggal di langit. Banyak sekali jumlahnya.
Tidak ada tempat satu jengkal begini kecuali isi malaikat. Rapat penuh dengan malaikat. Berapa jumlah mereka? La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara Allah, yaitu para malaikat, kecuali dirinya. Sekiranya 7 langit beserta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala. Wal aradina sab', kemudian 7 lapis bumi. Ini bumi kita ada 7 lapisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, 7 lapis bumi. Fi kiffatin, ditaruh dalam satu timbangan. Wala ilaha illallah, kemudian kalimat la ilaha illallah fi kiffatin ditaruh di sebelahnya. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat la ilaha illallah mengalahkan beratnya langit bumi 7 lapis masing-masing beserta penghuninya. Agung apa tidak? Ini kalimat yang sangat-sangat agung. Bagaimana kita merasakan keagungan kalimat ini? Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Tidak ada sifat khusus dari Rasulullah. Apakah harus tengok kanan, tengok kiri, miring kanan, miring kiri? Tidak ada sifat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang jelas kita mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, menjalankan rukun-rukunnya, menjalankan syarat-syaratnya, meninggalkan perusak-perusaknya atau pembatal-pembatalnya. Itu yang harus dilakukan intinya. Nah, kalau bisa seperti itu kita dapatkan, insya Allah kita akan mendapatkan satu yang sangat berat, sangat mahal, ya, melebihi apapun, ya, insya Allah. Hadis berikutnya tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Hadis berikutnya dari Usamah ibn Zaid. Hadisnya disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Rawal Bukhari fi sahihihi an Usamah ibn Zaid. Usamah ini sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat gelar Hibbur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seusia Hasan Husain, Rasulullah sangat sayang sama Hasan Husain. Nah, Usamah ini bukan cucunya, bukan anaknya, tetapi sangat disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti anaknya sendiri atau seperti cucunya sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena orang tua Usamah itu sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu pernah diadopsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibinkan ke Rasulullah. Zaid bin Muhammad. Ya. Kemudian turun ayat tidak boleh membinkan, ya, pada selain ayah kandung. Gitu. Jadi kalau adopsi anak tidak boleh dibinkan pada ayah angkat, tetap dibinkan pada ayah biologisnya, ayah kandungnya itu. Ini untuk diperhatikan. Kalau yang sudah kandung, bagaimana sudah kandung? Ya dirubah, ya dirubah, aktenya dirubah. Gitu. Nah ini larangannya jelas sekali dalam Al-Quran. Kemudian ibunya, ya, ibunya itu siapa? Ummu Aiman. Itu ibaratnya pamongnya Rasulullah, ya seperti ibunya yang rawat Rasulullah saat Rasulullah kecil. Nah itu antara Zaid dengan Ummu Aiman ini menikah. Ibunya seperti ibunya sendiri, kemudian suaminya seperti anaknya sendiri. Lahir
Usama. Ya wajar kalau kemudian seperti bagian daripada keluarganya. Sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari orang-orang Quraisy minta kepada Usama untuk memberikan syafaat. Usama ngomonglah sama Rasulullah, itu yang nyuri tolong jangan dipotong tangannya gitu. Ya. Ketika Usama datang ke Rasulullah yang menyampaikan hal itu, Rasulullah sangat marah. Ya. Apakah hukum boleh dijual belikan ya ibarat zaman sekarang ya? Harus dihukum ya dihukum, nggak boleh seperti ini. Ifatifil azanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, Usamah ini satu ketika termasuk dalam utusan kafilah kecil. Ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Hirqah min Juhainah. Qala fasabbahna al-qaum fahasamnahum. Ada pasukan kecil diutus oleh Rasulullah untuk menyerang satu kaum yang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat pagi buta, sahabat ini menyerang mereka dan berhasil mengalahkan mereka. Qala walahiktu ana wa rajulun minal ansor rajulan minhum. Kemudian aku dan salah satu orang dari Ansor, sahabat Madinah, ya, itu mendapati salah seorang dari mereka yang masih selamat, ya. Kemudian ketangkep. Qala falamma hosyainahu qala la ilaha illallah. Ketangkep, ya, sudah ditelikung begitu, terus kan tinggal dihabisi itu ya. Tapi dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Qala faqafa anhul ansori fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, orang yang Ansor itu yang mau membunuh enggak jadi, ya. Mau membunuh enggak jadi. Tapi Usamah terlanjur, ya. Akhirnya terbunuh. Bukan sahabat, orang tadi musuh ya yang mengucapkan la ilaha illallah tadi akhirnya dibunuh oleh Usamah, ya. Terbayang ya ceritanya. Qala faqafa anul ansar fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Qala falamma qadimna balagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li. Lantas ketika kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita itu pun terdengar oleh Rasulullah SAW. Rasul tahu, ya, saya telah membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Boleh apa tidak itu? Ini ada orang kafir, ya, perang. Begitu mau ditebas, ya, dia posisinya terjepit, terdesak. Begitu mau ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh dibunuh apa tidak? Tidak boleh, ya, secara hukum tidak boleh. Tapi di sini sama Usama ditebas saja gitu. Nah, secara hukum tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, ini karena agungnya kalimat la ilaha illallah tadi. Mbuh dia ngomong beneran dari hatinya atau cuman pura-pura biar dia selamat tidak jadi dibunuh. Entah apapun sebabnya, pokoknya sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah nggak boleh dibunuh. Nah, ini menjadi titik penting makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah membuat orang tidak boleh dibunuh. Nah, tetapi dibunuh oleh Usama. Kenapa? Ya Usama, aqatalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usama, kenapa kamu tetap membunuhnya? Padahal dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Qala qultu ya Rasulullah inna makana muta'awwidan. Ya Rasulullah, dia kan mengucapkan itu cuman agar tidak dibunuh gitu. Dia berlindung dengan ucapan itu. Dia cuman pura-pura. Dia cuman pura-pura. Diterima apa tidak alasan Usamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Qala faqala aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya.
Rasulullah mengingkari alasan Usama, mau alasan apapun. Rasulullah terus bertanya, kamu tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kayak gitu. Usama menjawab lagi, kan bisa saja pura-pura ya Rasulullah. Ya, karena dia terdesak kemudian mengucapkan itu. Rasulullah balik bertanya lagi, apakah kamu tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Diulang seperti itu sampai Usama merasa sangat-sangat bersalah. Sampai berharap sekiranya saya belum berislam saat itu. Ya. Karena kesalahan, ini kesalahan, ya, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Usama. Qala fa mazala yukarriru hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Kamu mengatakan seperti itu, katanya dia kan cuma takut, cuma alasan saja. Kamu sudah belah dadanya, kamu sudah belah hatinya, sehingga kamu tahu dia mengucapkan itu karena alasan atau ternyata beneran dia beriman pada Allah. Ya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama ini menunjukkan agungnya makna la ilaha illallah. Mau orang mengucapkan pura-pura atau jujur, tetap menghalangi dia, tidak boleh dihilangkan nyawanya. Ini orang-orang munafik itu tidak dibunuh meskipun dia mengatakan pura-pura. Ya. Ini. Yang kedua, kita tidak tahu hati seorang. Ini perkara gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kaidahnya adalah nahkumu bidzawahir, menghukumi sesuatu berdasarkan lahirnya. Ya, kalau hatinya kita tidak tahu. Ya, lahirnya seperti apa itu yang kita lihat, nah itu yang kita jadikan landasan untuk menghukumi sesuatu. Nah, ini yang seperti ini tetap tidak diperkenankan. Kalau sudah ada orang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun pura-pura, ya, meskipun bohongan, meskipun dalam hatinya tetap kafir, dia secara hukum duniawi tetap dikatakan muslim. Nah, nanti cuman ada tambahannya, muslim munafik misalnya. Nah, cuma munafik atau tidak kita tidak tahu. Taunya dari mana? Dari keseharian dia. Ucapan-ucapannya katanya muslim tapi nyerang Islam terus. Katanya muslim tapi menghina Rasulullah. Katanya muslim menghina Islam, menghina hukum-hukum Allah. Kira-kira muslim beneran apa tidak? Meskipun dia ngomong la ilaha illallah 1000 kali, tapi kenyataannya seperti itu, dia munafik itu. Tanda ya bahwa dia adalah munafik. Makanya kemunafikan seorang Allah bongkar tanda-tandanya. Ya. Dalam surat Al-Baqarah di awal-awal, tanda-tandanya orang munafik seperti apa? Dibongkar habis. Ya. Bagaimana kemunafikan agar kita waspada. Ya. Kalau ada dia di barisan kita, hati-hati. Ya. Dia munafik. Ya. Bisa dikenali dari tindak tanduknya. Rasulullah sangat tahu di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang sering membuat gaduh. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya kayak apa lembutnya, kayak apa bagusnya pada Rasulullah kalau di hadapan sahabat-sahabat itu. Kalau ini ada majelis seperti ini ya. Kemudian Abdullah bin Salul juga ada di dalamnya. Kemudian Rasulullah datang, ya. Rasulullah datang, maka dia berdiri. Wahai teman-teman sekalian, ini Rasul kita datang akan memberikan apa wejangan-wejangan. Kalian tenang, kalian dengarkan, kalian taati. Indah apa tidak? Padahal di dalam hati busuk sekali, benci sekali sama Rasulullah. Ya itulah orang munafik kadang. Banyak orang-orang yang tertipu, apalagi hari-hari ini tuh zaman wallahu a'lam bishawab, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanawatun khadda'at. Ya. Tahun atau zaman penuh dengan kebohongan, kedustaan, ya. Penuh dengan hoax, ya. Hati-hati dengan berita-berita, dengan framing-framing yang dibuat di media, ya, di media sosial
ataupun di masyarakat ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Nah, ini hadis yang ketiga. Nah, senada dengan hadis ini jamaah sekalian, mirip ya dengan hadis Usamah ini, disebutkan dalam Ibnu Majah itu. Kisahnya mirip tapi nanti agak berbeda. Ya, ada tambahan di situ. Sama, ada pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membereskan satu kaum. Ya. Kejadiannya adalah ketika bertemu dengan orang musyrik, sahabat ini tidak sebut namanya, bisa menangkap si musyrik tadi, kemudian ketika mau dibunuh, musyrik tadi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini sama seperti Usamah posisinya. Allah paling-paling bohong, kata, akhirnya ditombak. Mati. Nah, begitu kembali, misi selesai, kembali kepada Rasulullah, dia langsung, mungkin sudah tahu kisahnya Usamah, ya, dia langsung datang kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasulullah. Dia langsung mengakui bahwa dia salah, tapi saat itu pokoknya refleks ya, ini paling bohongan, langsung dihabisi. Begitu datang kepada Rasulullah ngaku salah. Celaka aku. Ya Rasulullah kembali marah. Ini terjadi lagi ini kejadian. Ya. Kenapa kamu celaka? Kenapa kamu seperti itu? Ya, saya membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kenapa kamu lakukan? Sudahkah kamu belah dadanya? Ya. Sudahkah kamu lihat isi hatinya? Dia benar-benar mengucapkan itu karena Allah apa? Cuman pura-pura. Akhirnya sahabat ini merasa sangat salah, sangat menyesal. Wallahu alam, apakah sakit atau apa menjadikan hal tersebut ya jatuh sakit. Intinya sahabat ini kemudian meninggal. Ya. Nah, ketika meninggal dikubur, setelah pemakaman selesai, ya, besok paginya itu ternyata jasadnya itu sudah berada di atas kuburan. Ini dimakamkan ini. Ya, besok pagi-pagi didapati jenazahnya ada di atas kuburan. Kuburannya terbongkar, dia keluar dari kuburnya. Sahabat-sahabat heran, kok bisa seperti ini? Jangan-jangan ada yang membongkar kuburannya. Akhirnya dikuburkan lagi, terus dijaga oleh beberapa budak-budak yang ada di sekitar situ. Ternyata besok paginya didapati jenazah itu sudah ada di atas kuburan lagi. Lah, sahabat yang lain menyalahkan, jangan-jangan kalian tertidur, tidak sadar ada orang yang datang untuk membongkar kuburnya. Oh enggak, kami enggak tidur. Ya kalaulah tertidur cuman selelepan saja gitu. Enggak mungkin orang selesai menggali kubur gitu. Akhirnya dikubur lagi, dijaga rame-rame. Ya, banyak sahabat yang ikut jaga. Ternyata besok paginya kembali jasad itu ada di atas kuburan. Seolah-olah bumi tidak mau menerima jasadnya. Ya, ini kalau ini statusnya sahabat, dia ada kesalahan kemudian mendapat hukuman seperti, bukan berarti ahlun nar ya. Nah, nanti seperti ini. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang yang meninggal kemarin yang begini-begini itu, ketika kami kuburkan ternyata terjadi kejadian seperti ini, ya. Dimakamkan, keluar dari kuburnya besoknya. Nah, sampai terulang 3 kali seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ardo la taqbalu man huwa ahbat minhu. Ya. Sebenarnya bumi itu diisi oleh orang ahlul maksiat, orang kafir pun ya menerima. Iya kan? Iya kan?
Orang kafir, orang apa sedolim apapun, sejahat apapun dikubur ya dikubur itu kan. Ya ada beberapa kisah kuburan yang aneh-aneh itu ya. Terbakar apalah itu ada beberapa. Itu kekuasaan Allah ditunjukkan ya agar kita takut. Karena siksa kubur aslinya bukan kuburan itu bukan di situ. Alam barzah ya. Siksa barzah itu ya di alam barzah. Wallahu alam di mana alam barzah. Nah, tapi beberapa makam, beberapa kuburan ingin Allah jadikan sebagai tanda-tanda kekuasaannya ya untuk menakuti seorang ya akibat daripada dosa dan juga bisa jadi sebagai hadiah dari kebaikannya. Nah, ini seperti ini terus ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan bumi itu sebenarnya mau diisi orang sejelek apapun ya mau. Nah, kenapa ini seolah-olah bumi tidak menerima dia? Karena walakinnallaha yuridu an yuriyakum azamata hurmati la ilaha illallah ya. Tapi dalam hal ini Allah ingin menunjukkan kepada kalian betapa agungnya kehormatan kalimat la ilaha illallah nih. Ya sampai orang ada kesalahan seperti itu akibatnya seperti itu. Ini betapa agungnya, betapa terhormatnya, betapa mulianya kalimat la ilaha illallah itu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya tentang keutamaan ini tentu sangat banyak. Ya. Nanti siapa yang membacanya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir katanya la ilaha illallah dia akan masuk surga. Ada yang protes ya? Oh, gampang banget. Ada seorang buya yang protes ini kalimat ini. Masa cuma kayak gitu bisa masuk surga gitu. Nah, ini Rasulullah yang mengatakan kok gitu. Emangnya gampang mengatakan seperti di saat naza. Coba lihat ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah berapa kali ya melihat orang dalam kondisi sakaratul maut. Ya apa tidak? Ya seperti apa kondisinya? Kalau sudah terkunci glek ya, gimana coba? Ya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Kemarin minta minum, minta apa atau ngeluh sakit atau apa, kemudian tiba-tiba sudah nggak glek, nggak bisa ngomong, masih hidup, sudah terkunci. Bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak bisa. Kecuali di film, di sinetron, la ilaha illallah, glek gitu ya, gampang banget. Ya. Di alam nyata belum pernah saya lihat, ya di alam nyata saya ya lumayan agak sering lihat orang sakarat, belum pernah saya lihat. Walau alam ayah saya sendiri, itu ya bukan kalimat la ilaha illallah tapi baca Quran, azan kayak gitu ya. Cuma azan kan ada la ilaha illallahnya ya. Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Terus ketika hayya 'alas shalah udah enggak bisa melanjutkan. Ya selesai hayya 'alas shalah. Sebelumnya baca suratan-suratan kayak gitu. Nah, terus sudah enggak bisa ngomong apa-apa. Nah, apakah itu kategori la ilaha illallah? Ya, karena terakhirnya hayya 'alas shalah itu ya. Subhanallah. Jadi susah untuk mengucapkan kalimat itu. Nah, barangkali orang-orang yang merasakan betul makna la ilaha illallah ya, menjalankan betul apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu yang nanti akan dimudahkan. Kalaulah tidak sampai mengucapkan ya, apakah berarti dia tidak bisa masuk surga? Tidak, bukan seperti itu. Ya. Ini khusus keutamaan bagi yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirnya. Jaminan masuk surga. Jaminan. Yang tidak bisa mengucapkan, apakah berarti tidak bisa masuk surga? Tidak seperti itu pemahamannya. Yang tidak mengucapkan pun, kalau dia mengucapkan itu kemudian mati di atas kalimat itu juga masuk surga, insyaallah. Ya. Mengucapkan itu kemudian mati tetap
ya, tidak melanggar dari ucapan tersebut, insya Allah juga ahlul jannah meskipun akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah. Ya. As'adun nasi bisyafaati, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat dariku adalah man qala la ilaha illallah mukhlishan an qalbihi. Orang yang paling beruntung, yang paling berpeluang, yang paling berpotensi mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas lahir dari dalam hatinya. Ini yang dipenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian ditinggalkan pembatal-pembatalnya, perusak-perusaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru tentang keutamaan la ilaha illallah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan apa itu makna la ilaha illallah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, insyaallah ya, agar masalah yang sangat fundamen ini ya, sangat penting ini bisa kita fahami. Kalau lupa-lupa teringatkan kembali, kalau belum pernah mendengar ya, alhamdulillah bisa mendengar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Masih ada waktu sekitar 7 menit ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Nggih, Pak. Oke. Jazakumullah khairan. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia, ini jawabannya agak melebar sedikit, apakah dia sudah masuk Islam? Ya. Nah, jawabannya untuk masuk Islam kita harus mengikrarkan 2 syahadat. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Harus ada yang kedua. Ini dalam kondisi normal ya, orang untuk bisa masuk Islam. Kalau dia baru la ilaha illallah, belum mau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, belum masuk Islam. Ya, dalam kondisi normal ya. Tetapi orang yang mengatakan la ilaha illallah saja ya, itu sudah tidak boleh dibunuh ya. Baru mengatakan la ilaha illallah sudah tidak boleh dibunuh ya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah ya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia ya, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah mengatakan kalimat itu asuma minni, maka terlindungi ya, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya dijaga. Meskipun munafik, artinya cuma mengucapkan secara lisan, tapi sudah terjaga hartanya, terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh diambil. Ini seperti itu hukumnya. Nah, apakah orang yang tadi, contoh kisah tadi, dia mengatakan la ilaha illallah, sudah masuk Islam, berarti dia nanti masuk surga? Nah, masalah itu tergantung kesungguhan orang tersebut ya. Dia kan belum sempat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, belum sempat, sudah dibunuh ya. Apakah dia mau melanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, juga belum tahu. Kemudian yang kedua, apakah dia mengucapkan itu karena Allah benar-benar atau tidak ya. Kalau karena Allah, sudah la ilaha illallah, benar-benar dia pengen masuk Islam, kemudian la ilaha illallah, meskipun belum mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, kemudian dia dibunuh, insyaallah dia mukmin, masuk surga insyaallah ya. Tapi kalau pura-pura ya tidak, meskipun terbunuh. Nah, yang tahu pura-pura apa tidak hanya Allah semata ya, hanya Allah semata. Nah,
Dalam sejarah disebutkan ada Muhairik, namanya Muhairik, seorang Yahudi. Dalam perang yang Madinah diserbu berarti perang Uhud, ya. Dalam perang Uhud, ya, orang-orang kafir 3.000 pasukan menyerbu Madinah, ya. Kemudian Rasulullah keluar dari Madinah, akhirnya ketemu di Uhud, terjadilah perang Uhud. Nah, setelah perang usai kan banyak sekali jatuh korban itu. Sahabat ada 70 yang meninggal. Nah, termasuk kok ada, loh ini orang Yahudi kok ikut di sini. Namanya Muhairik, ini Yahudi. Sudah pernah ditawari untuk masuk Islam, nggak mau, ya, belum mau. Nah, tapi saat perang Uhud itu didapati dia tubuhnya penuh luka-luka, dalam kondisi sakaratil maut, masih bisa bicara. Akhirnya ditanya, kamu ikut perang, ya? Kan ini perang antara Muslim dengan musyrik, ya. Kamu Yahudi kan nggak usah ikut, berarti kan? Loh, kok kamu ikut perang? Iya. Terus perangmu itu karena apa? Yang menggerakkan kamu ikut perang? Apakah karena kamu merasa satu wilayah Madinah diserang sehingga kamu ikut keluar, atau karena yang lain? Ternyata dia mengatakan, bahkan saya telah masuk Islam, ya. Saya telah masuk Islam. Berarti dia telah bersyahadat tanpa diketahui. Boleh apa tidak syahadat tanpa diketahui tanpa disaksikan oleh orang lain? Boleh saja, ya. Kenapa harus disaksikan? Itu kan biar orang lain tahu itu. Nah, ini mungkin pas mau berangkat perang, pokoknya saya beriman pada Allah, ya, ini saya pokoknya sekarang masuk Islam, ini Islam sedang diperangi, saya akan berangkat. Dia mungkin sudah syahadat dulu, kemudian ikut perang. Dia belum pernah sujud sekalipun, ya. Sekali sujud belum pernah. Tapi dia dipuji-puji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaik-baik Yahudi adalah Muhairik. Ya. Berarti dia ahlul jannah insyaallah. Sampai Abu Hurairah istilahnya iri, ya, iri sama Muhairik, orang yang belum pernah sujud sekalipun tapi masuk surga. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, Muhairik di akhir sebelum meninggal itu berwasiat bahwa separuh hartanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Islam. Ini jamaah sekalian, ini baru syahadat bisa masuk surga tanpa sholat. Kenapa? Bukan berarti syahadat tanpa sholat bisa membuat orang masuk surga, bukan. Beliau Muhairik ini belum sholat, belum pernah sujud sama sekali. Karena apa? Karena belum ada kesempatan. Soalnya kan pagi perang kan, ya, pagi perang, ya, kemudian sebelum waktu sholat dia sudah meninggal. Berarti kan belum sempat sholat, ya. Tapi kalau orang sudah syahadat, sekarang syahadat, nanti duhur dia harus sholat. Dalam waktu itu antara dia syahadat sampai duhur dia harus belajar bagaimana sholat. Paling tidak baca bismillah dulu, atau Allahu Akbar, atau subhanallah, nggak apa-apa. Gerakannya ngikutin orang lain, ya. Yang penting diajari ada niat, ada begini, gerakannya ngikut. Pokoknya bacanya subhanallah, subhanallah terus, nggak apa-apa. Allahu Akbar terus, nggak apa-apa, ya. Pokoknya harus sholat. Nah, kok tidak mau sholat, besok tidak mau sholat lagi, besok tidak mau sholat lagi. Kira-kira syahadatnya diterima apa tidak? Ya, bener-beneran syahadat atau syahadat-syahadatan? Nah, kayak gitu. Ya, kalau Muhairik belum sholat karena tadi belum ada kesempatan, belum puasa karena belum ada kesempatan. Wallahu alam bishawab. Ya. Mengatakan alhamdulillah selesai waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan, maaf. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita pagi ini, amal kita kemarin, dan amal-amal kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terus menambah kita iman, menambah kita ilmu, menambah kita dengan amal-amal soleh, keberkahan pada umur kita, pada harta kita, pada keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.